Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:3-6. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, akulah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan dimanapun. Tapi sebelum kita mungkin ibadah, masih kita sempatkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita selalu mencintai firman Allah. Haleluya. Mantap. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami dan urapi firman-Mu, sehingga apapun jabatan kami dalam tengah-tengah dunia ini, kami akan terus melakukan di dalam nama Yesus dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan bacakan 1 Samuel 7 ayat yang ke-15 dan sampai 17. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat. Lalu ia kembali ke Ramah, sebab di sanalah rumahnya. Di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan misbah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi dari pertanyaan ini saya akan mengajukan tugas rangkap pemimpinku idolaku. Tugas rangkap pemimpinku idolaku. Jadi tugas rangkapnya apa saja, kan itu pertanyaannya. Yang pertama, dia sebagai hakim. Judge, hakim. Jadi dia hakim yang sinra dekilo, hakim yang dapat dipercaya. Itu yang pertama, sebagai hakim. Karena ini ada beberapa seri. Sebagai hakim, dia memerintah dengan sangat-sangat luar biasa, dan dia melakukan yang terbaik tanpa cacat, tanpa celah. Itu sebabnya dia sebagai pemimpin yang dapat dipercaya sampai seumur hidupnya. Karena apa? Karena dia dapat dipercaya. Sayangnya, kalau kita lihat, sayangnya anak-anaknya tidak menjadi hakim yang baik. Anak-anaknya tidak meniru bapaknya. Makanya saya bilang, tugas rangkap, sekalipun tugas rangkap, pemimpinku idolaku. Idolaku pemimpinku. Sangat-sangat sulit sekarang ini mencari pemimpin yang dapat dipercaya. Yang banyak korup, ya. Yang dapat menyalahgunakan, ya. Itu Kapolres Sleman yang viral oleh karena menyalahgunakan jabatannya, menekan orang-orang yang seharusnya dibela, bukan dipersekusi. Karena dalam pengejaran di mana suaminya mengejar sang perampok, istrinya mengejar, lalu terjadi kejar-kejaran, pepet-pepetan, dan kemudian yang jatuh ke trotol, mati. Kasus hukumnya sebagai penjamret dibebaskan karena dia sudah mati, nggak bisa dituntut. Tapi kemudian yang dituntut adalah ini suami yang mengejar tadi, suami apa maksud saya itu? Suami yang mengejar perampok ini, ya si Hoge kalau nggak salah namanya ya. Dan pada akhirnya dia dicopot karena sudah viral sampai dipanggil oleh DPR. Karena apa? Kalau semua orang nanti sampai ada banyak parodi-parodi, sindiran-sindiran, sampai dirampok.
dirampok, dikasih lagi uang sama perampoknya karena dia bilang, "Jamret, Jamret, apa kau bilang? Aku sedang dilindungi." Jadi pemimpin itu harus dapat dipercaya. Dan si Samuel ini sangat dapat dipercaya. Sebagai hakim, dia dapat dipercaya. Yang kedua, sebagai hakim dia juga sangat-sangat jujur, ya. Jujur, adil, dan benar. Kalau jujur, adil, dan benar, pasti tidak ada kasus manipulatif. Tidak ada orang-orang yang bisa mencoba untuk mempengaruhinya dengan uang, iming-iming uang. Ada orang berkata begini, nanti juga kalau Anda menjadi seorang yang mempunyai jabatan, ditawari uang em-eman hanya untuk membebaskan seapa, Anda akan berpikir. Tapi ini kita tugas rangkap dari Samuel sebagai hakim. Ya, itu yang pertama ya, sebagai hakim dia sangat dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan dia juga adalah orang yang jujur, benar, dan adil. Kan ada demi uang orang memutarbalikkan kebenaran. Kejujuran ditutupi, kebenaran ditutupi. Yang dapat diajukan hal-hal yang meringankan orang tersebut, sehingga ponisnya kalaupun tidak bebas, tapi dengan potong tahanan menjadi bebas. Kan itu. Jadi sebagai hakim dia, sampai kalau Anda baca dalam pasal 12, Anda akan melihat betapa hebatnya dia. Ketika dia pamit dari orang Israel, siapa barangnya yang kuambil? Siapa yang pernah menyogok saya? Siapa yang pernah kuambil hartanya? Siapa yang pernah karena kewenangan, kekuasaan yang kumiliki, artinya ku tindas, ku tekan? Siapa? Sekarang berdiri. Tidak ada seorang pun yang dapat. Adakah seorang pemimpin saat ini di tengah-tengah karirnya, di tengah-tengah dia mengakhiri jabatan, siapa orang yang telah kupersekusi? Siapa orang yang telah kutindas? Siapa orang yang tidak kuperhatikan? Tak ada seorang pemimpin. Itu sebabnya Samuel, pemimpinku, idolaku dalam hal seperti itu. Saya mungkin gak bisa jadi hakim, tapi saya belajar menjadi hakim di keluarga, ya. Jadi hakim yang pertama dia dapat dipercaya, yang kedua dia jujur, adil, dan benar. Dia tidak mengejar laba, ya. Dia tidak loba, dia tidak tamak. Dia tidak mengejar laba, dia tidak mengejar keuntungan, menyalahgunakan wewenang. Dia tidak memutarbalikkan kebenaran. Karena apa? Dia adil, jujur, dan benar. Sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang hakim, kalau di hakim Indonesia, kita banyak lihat bagaimana memutarbalik kebenaran dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak ada hakim-hakim yang adil. Bukan tidak ada hakim yang jujur. Bukan tidak ada hakim yang benar. Masih banyak. Tapi kalau kita melihat bagaimana hakim-hakim di Indonesia ini banyak disogok, macam-macam lah itu. Karena apa? Cien, money, pulus, sehingga membengkokkan kebenaran. Janganlah, ya. Lalu kemudian dia sebagai hakim memutuskan dengan fakta-fakta yang akurat. Jadi keputusannya adalah keputusan yang akurat. Ada fakta-fakta hukum yang diambil ketika mengadili orang-orang Israel. Itu sebabnya dari muda sampai kepada masa tuanya, tak seorang pun dapat menggugat dia. Kalau seorang pemimpin di bangsa ini dapat seperti itu, pemimpin yang betul-betul, wah, luar biasa. Lihat saja sekarang para pemimpin-pemimpin kita di bangsa ini.
Ada banyak kali kata-kata negatif kepada mereka, para menteri, para pejabat. Mengapa? Karena terlalu bobrok moralnya, bukan memperhatikan bangsa ini. Kalau dia apa yang sudah kau lakukan bagi bangsa ini? Apa yang sudah kau kerjakan bagi bangsa ini? Jangan banyak ngomonglah. Kalau kamu belum bisa berbuat bagi bangsa ini, jangan banyak ngomong. Saya mau katakan, karena engkau pejabat, maka engkau melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak bangsa untuk mensejahterakan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Jangan salahkan orang lain. Introspeksi diri. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, sebagai hakim yang lalim, sebagai hakim yang benar-benar dapat dipercaya, jujur, adil, dan benar, dan memutuskan dengan fakta-fakta hukum. Ada di Alkitab dalam Lukas 18, hakim yang tidak adil, hakim yang tidak jujur, hakim yang lalim, hakim yang jahat, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu ada seorang wanita yang menyusahkan dia terus. Di mana-mana dia ada. Jadi karena di mana-mana dia ada, selalu diganggu orang ini, hakim ini, dan dia berkata, aku bukan karena takut manusia, bukan takut apa, tapi karena wanita ini mengganggu aku terus, baiklah aku bela perkaranya. Dia membela perkaranya karena tidak mau diganggu, bukan berdasarkan fakta-fakta hukum. Nggak tahu benar apa-apa wanita ini, tapi yang jelas dia dibenarkan. Karena dia mengganggu terus. Yang mau saya katakan adalah, kalau hakim-hakim di Indonesia ini, seharusnya dia memiliki hati nurani, memiliki Tuhan dalam hidupnya, sehingga keputusan-keputusannya adalah keputusan-keputusan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi. Bukan karena like and dislike, tapi karena fakta-fakta hukum itu yang berbicara, sehingga dia mengambil keputusan dengan hikmat ilahi, dengan keputusan dari hati nurani, dan diputuskan dengan hukum yang berlaku di bangsa ini. Semoga para hakim kita adalah hakim yang takut akan Tuhan dan yang menjalankan peradilan dengan baik dimanapun di bangsa ini, khususnya di bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pengadilan negeri sampai ke pengadilan tinggi dan pengadilan di Mahkamah Agung dan lain sebagainya, di mana saja. Semoga berdasarkan kebenaran yang hakiki yang akan mereka lakukan. Semoga kita semakin banyak punya hakim-hakim menjadi idola para orang-orang muda, para orang-orang tua. Saya udah tua, tapi idola saya dalam hal ini sebagai seorang pemimpin, saya tidak tahu banyak memang apa yang dilakukan oleh Pak Dedi, tetapi dari berita-berita apa yang saya ikuti, dan saya mengambil kesimpulan orang ini hebat. Jadi sebagai pemimpin, biarlah kita melakukan yang terbaik bagi masyarakat, bukan dengan karena uang kita melakukan yang terbaik, bukan karena menerima suap, atau bukan karena memutarbalikkan kebenaran, tapi karena berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga kita adalah orang yang dapat dipercaya, kita jujur, benar, adil, dan kita memutuskan dengan fakta-fakta hukum. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pemimpinku, idolaku, sekalipun dalam hal ini dia rangkap jabatan, tetapi kami mau menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, agar Engkau Tuhan yang memberkati para hakim-hakim kami di bangsa ini. Terima kasih, dan kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi mereka-mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, apa saja penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka miliki dalam nama Yesus, keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau memiliki beban yang berat, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Datang pada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, melindungi mereka, menjagai dan menjawab segala kebutuhan mereka, dan melepaskan mereka
dari segala keterpurukan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kalau Anda ingin berbuat sesuatu bagi Ratapan Peduli Berduka, ada nomor-nomor rekening. Saya berharap ada orang-orang yang mau tergerak hatinya memberikan bantuan, sokongan untuk saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya berharap kita terus maju di dalam Tuhan. Mantap, mantap, mantap! Tuhan Yesus.